2022 perihal penyampaian laporan sesuai ketentuan dalam pasal 10 ayat 3 huruf B atas usul prakarsa dua ramper tersebut di atas telah memenuhi syarat menjadi berdasarkan hasil kajian pada DPRD Kota Makassar hingga tanggal 28 dilanjutkan pada rapat 2022 Kota Makassar untuk dimintakan persetujuan menjadi rapat prakarsa DPRD perihal penyampaian laporan hasil rapat ini pembentukan peraturan daerah secara rapat Dewan dan Prakarsa dua ramper tersebut di atas telah memenuhi syarat menjadi sebelum kita memasuki acara DPRD Kota Makassar terlebih dahulu saya sampaikan bahwa dapat dilanjutkan dengan mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat 6 untuk dimintakan ABCD tata tertib DPRD Kota Makassar DPRD setelah pimpinan komisi A dan pimpinan komisi C sebagai usul prakarsa memberikan penjelasan terhadap perda tersebut. Saya akan mempersilakan kepada anggota Dewan kita atas nama fraksi masing-masing langsung memberikan pandangan terhadap dua ramper mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat 6 itu marilah kita memasuki acara pokok hari ini yaitu penjelasan tim pimpinan komisi A dan pimpinan komisi C yang akan disampaikan oleh memberikan penjelasan terhadap Anwar Eskom. Saya akan mempersilahkan anggota Dewan Kota Makassar atas nama fraksi-fraksi masing-masing langsung memberikan pandangan terhadap dua ramperda tersebut. Oleh karena itu, marilah kita memasuki acara pokok hari ini, yaitu penjelasan tim pengusul Prakarsa Ramperda tentang kerjasama daerah yang akan disampaikan oleh Saudaraku Anwar Faruk Eskom, anggota Komisi A DPRD Kota Makassar. Dipersilahkan. Laporan penjelasan usul prakarsa Komisi A terhadap rancangan peraturan daerah tentang kerjasama daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota Makassar, laporan penjelasan usul prakarsa Komisi A yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan dan rakyat Kota Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daerah Kota Makassar. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten Sekretaris Daerah, Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota Makassar, DPRD, dan Kepala Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar, Ketua, para wakil ketua, teman-teman media, anggota Dewan hadirin sekalian yang berbahagia. Yang terhormat anggota mengawali acara pada hari ini Kota Makassar, marilah kita panjatkan puji dan terhormat Sekretaris Daerah, asisten Sekretaris Tuhan yang Maha Kuasa, ahli wali kota yang telah menganugerahkan taufik dan hidayahnya Kepala Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar yang salah satu agendanya adalah penjelasan prakarsa Komisi A mengawali atas perda ini tentang kerjasama daerah. Puji dan syukur kita kepada Allah dalam kesempatan yang baik ini pula Tuhan yang Maha Saya menyampaikan ucapan terima kasih menganugerahkan taufik kepada pimpinan DPRD pada kita dan rekan-rekan yang terlibat dalam penyusunan perda tentang kerjasama daerah Makassar dan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan laporan prakarsa Komisi A. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat tentang kerjasama daerah. Kota Makassar yang merupakan pusat yang ditahan provinsi Sulawesi Selatan saya yang pada dasarnya menjadi sentra pembangunan kepada sentra pendidikan dan sentra pembangunan yang terlibat dalam penyusunan perda tentang kerjasama dengan hal tersebut dan telah memberikan manfaat kepada saya jumlah penduduk Kota Makassar. Yang pada hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat mencapai 1.400.000 Makassar yang merupakan 619 jiwa Sulawesi Selatan. Oleh yang pada dasarnya menjadi sentra pembangunan harus menyiapkan infrastruktur dan sentra regulasi maupun pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan hal tersebut
dan mudah diakses oleh masyarakat. Tambahnya jumlah penduduk Kota Makassar. Dengan demikian dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak atas stakeholder pembangunan 7.400.000 pemerintah, swasta, masyarakat, akademis, dan oleh karena itu pemerintah kota bersama-sama dalam satu kolaborasi sinergis regulasi dalam rangka layanan peningkatan layanan dan pelaksanaan pembangunan zaman di Kota Makassar dan mudah diakses oleh masyarakat Kota Makassar. Kerjasama daerah juga sejalan dengan prinsip good governance, dukungan dari berbagai menghubungkan masyarakat, holder pemerintah dan sektor privat dalam pembuatan kebijakan. Masyarakat secara normatif dan bersama daerah diatur berbagai bersama dalam satu undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah layanan dan bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 11 tahun kerjasama daerah juga sejalan dengan prinsip good governance. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2012 dan sektor privat dalam pembuatan peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2020 sama daerah diatur bersama daerah dengan daerah lain undang-undang nomor daerah dengan 2013 tentang peraturan daerah dalam negeri nomor 25 tahun 2020 kali tentang cara kerja sama daerah dengan nomor 11 tahun 2020 dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri. Peraturan pemerintah dalam tataran 2020 daerah tentang kerjasama saat ini Kota Makassar pegang nomor daerah belum memiliki peraturan daerah sama daerah dengan daerah lain. Selanjutnya guna terwujudnya produk hukum daerah dalam rangka menjaga peraturan menteri dalam undang-undang nomor 23 tahun dan cara kerja sama daerah tentang pemerintah daerah di luar peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2012 tentang kerjasama daerah. Namun dalam tataran produk daerah menteri dalam nomor 22 Kota Makassar terkait dengan kerjasama daerah belum memiliki peraturan daerah. Dan peraturan menteri dalam selanjutnya guna terwujudnya produk hukum daerah dalam cara penjagaan ketentuan dan pengawasan kerjasama daerah maka undang-undang perlu tentang pemerintahan membentuk peraturan daerah tentang nomor 8 tahun 2018 tentang kerjasama daerah memberikan landasan hukum bagi pihak-pihak terkait dalam kerjasama di daerah petunjuk teknis dasar hukum dalam penyusunan rancangan peraturan daerah di Kota Makassar tentang kerjasama daerah meliputi pembinaan satu dan pengawasan dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 membentuk peraturan tentang undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang memberikan landasan hukum bagaimana telah dibahas beberapa kali dalam kerjasama terakhir dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 dalam tentang penyusunan rancangan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2018 tentang kerjasama daerah undang-undang dasar negara peraturan menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2022 tentang undang-undang kerjasama daerah dengan daerah lain tentang kerjasama daerah dengan bagaimana telah diubah beberapa kali. Kelima, peraturan menteri dalam undang-undang nomor 25 tahun 2020 tentang cara kerjasama daerah dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2005 daerah dengan lembaga di luar negeri. Keempat, hadirin menteri rapat paripurna Dewan nomor 22 tahun 2020 ada maksud dan tujuan pembuatan peraturan dengan daerah lain kerjasama daerah dengan mempercepat terwujudnya peraturan menteri dalam negeri nomor 20 melalui peningkatan pelayanan tentang cara penyelenggaraan daerah pemerintah harus didasarkan pada pengembangan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri pelayanan publik hadirin mengumpulkan paripurna Dewan kerjasama daerah merupakan wahana dan sarana yang tujuan untuk pembuatan peraturan daerah tentang kerjasama daerah yang sama dengan daerah yang lain terwujud dalam rangka menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penyelenggaraan pembangunan daerah, penyelenggaraan kerjasama daerah antar daerah harus didasarkan pada pengembangan pengetahuan, teknologi dan pelayanan fiskal. Kerjasama daerah dalam proses penyelenggaraan yang meliputi a. Saling bersama dengan daerah lain. Kerjasama daerah merupakan wahana dan sarana yang B. Untuk lebih kerjasama daerah dengan pihak ketiga daerah yang sama dengan daerah. Kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan D. Kerjasama dengan pembangunan daerah lembaga di luar negeri. Potensi antar daerah melalui pengaturan serta regulasi tentang kerjasama daerah ini diharapkan mampu memotivasi daerah kerjasama daerah dalam kerjasama karena kerjasama daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi lain.
dan konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan kerjasama daerah dengan sinergis dan saling menguntungkan, terutama dalam daerah yang mencakup kepentingan lintas wilayah. Dan D. Kebijakan kerjasama dengan organisasi dan otonomi daerah melalui berbagai payung regulasi mendorong kerjasama serta regulasi tentang kerjasama daerah bahwa rencana peraturan daerah tentang kerjasama daerah terdiri atas 9 bab dan 50 pasal. Karena kerjasama daerah dapat menghadiri rapat paripurna dewan yang terhormat. Sebagai penutup yang didasarkan pada atas nama mengusul prakarsa rancangan peraturan daerah tentang saling menguntungkan, terutama dalam bidang-bidang yang dapat diterima dan disetujui menjadi rancangan prakarsa DPRD daerah melalui berbagai payung regulasi yang dapat mendorong kerjasama pada kesempatan yang berbahagia ini. Intinya kami berharap peraturan ini dapat memberikan kontribusi yang berarti atas 9 bab penyelenggaraan 50 tahapan demi perbaikan masa depan. Hadirin rapat paripurna dewan, terima kasih. Wabillahi sebagai penutup taufiq hidayah atas nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah tentang Makassar daerah 2022 membaca laporan Anwar Faruk Sarjana Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima dan disetujui menjadi rancangan prakarsa DPRD Kota Makassar. Terima kasih juru bicara Makassar. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami berharap perangkat ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi penyelenggaraan pemerintahan demi perbaikan masa depan yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar 2 Agustus 2022, pembaca laporan Anwar Faruk Sarjana Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan usul prakarsa Komisi C terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, perumahan, dan permukiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, yang mewakili Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar, yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar. Yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Makassar dan para asisten Sekretaris DPRD, staf ahli Wali Kota, Kepala Badan, Kepala Dinas, Camat, dan para direksi perusahaan daerah Kota Makassar. Yang terhormat teman-teman media serta hadirin yang kami banggakan. Mengawali pembacaan laporan tim pengusul prakarsa Perda DPRD tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, perumahan, dan permukiman. Perkenankan saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya semata, sehingga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Makassar. Dalam kesempatan yang baik ini pula, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan DPRD dan rekan-rekan yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasan prakarsa Ranperda DPRD tentang
penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, perumahan, dan permukiman. Yang telah memberikan kesempatan kepada saya yang saya hormati. Kota Makassar pada dasarnya telah memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai perumahan dan kawasan permukiman sebagai payung hukum, yaitu Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan, dan permukiman. Peraturan daerah tersebut pada ketentuan undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman yang telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, terdapat Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada peraturan daerah tersebut masih mengacu pada undang-undang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya perkembangan regulasi sebagaimana dimaksud di atas, praktis Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan, dan permukiman sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan sebagai landasan hukum penyelenggaraan terkait perumahan dan kawasan permukiman di Kota Makassar. Mengingat substansi atau materi muatan yang diatur sudah tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, serta sudah tidak selanjutnya, guna terwujudnya produk hukum daerah dalam rangka menjabarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, maka dipandang perlu pembentukan peraturan daerah tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, perumahan, dan permukiman guna memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Makassar. Sebagaimana konsekuensi terhadap perubahan undang-undang tersebut yang berimplikasi pada ketentuan peraturan pelaksanaan yang pada dasarnya sudah tidak relevan lagi diberlakukan serta sudah tidak mampu mengakomodir kebutuhan pemerintahan daerah khususnya terkait penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan permukiman dan perumahan termasuk peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada kawasan industri, perdagangan, perumahan, dan permukiman. Adapun dasar hukum dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman meliputi 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati. Asas berkaitan dengan materi muatan rancangan perda tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman ini berpedoman pada beberapa asas dilihat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu A. Asas pengayoman, B. Asas kemanusiaan, C. Asas kebangsaan, D. Asas kekeluargaan, E. Asas kenusantaraan, F. Asas Bhinneka Tunggal Ika, G. Asas keadilan, H. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, I. Asas ketertiban dan kepastian hukum, J. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, dan K. Asas lain sesuai dengan bidang hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait. Selanjutnya, tujuan daripada perda ini adalah 1. Mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 2. Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 3. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan di seluruh kawasan Kota Makassar. 5. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. 6. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dan 7. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Pada intinya, bahwa rancangan peraturan daerah tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman terdiri atas 10 bab dan 32 pasal. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati. Sebagai penutup, kami atas nama pengusul prakarsa rancangan peraturan daerah tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman mengharapkan kiranya rancangan peraturan daerah tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman dapat diterima dan disetujui menjadi rancangan prakarsa DPRD Kota Makassar. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami berharap Ranperda ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi penyelenggaraan pemerintahan demi perbaikan di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Pembaca laporan Galmeria Kondorura, Komisi C DPRD Kota Makassar. Terima kasih.
Terima kasih juru bicara Komisi C, Saudaraku Galmeria Kondorura. Beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, setelah kita mendengar penjelasan yang disampaikan oleh tim pengusul Ramperda Kota Makassar tersebut, saya akan bertanya, apakah ada yang ingin memberikan pandangan atau dipandang cukup jelas? Cukup jelas? Terima kasih. Oleh karena dipandang cukup jelas, saya ingin bertanya, apakah kedua Ramperda ini disetujui? Setuju? Selanjutnya pembacaan keputusan DPRD yang akan disampaikan oleh PLH Sekretaris DPRD. Dipersilahkan. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar nomor 14 garing DPRD garing 8 garing 2022 tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah usul prakarsa Komisi A bidang pemerintahan DPRD Kota Makassar tentang kerjasama daerah menjadi rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD Kota Makassar. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah usul prakarsa Komisi A bidang pemerintahan Kota Makassar tentang kerjasama daerah menjadi rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD Kota Makassar. Kedua, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 2 Agustus 2022. Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo SH. Tembusan 1. Gubernur Sulawesi Selatan dan seterusnya sampai dengan nomor urut 8 tertinggal. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar nomor 15 garing DPRD garing 8 garing 2022 tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah usul prakarsa Komisi C bidang pembangunan DPRD Kota Makassar tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman menjadi rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD Kota Makassar. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah usul prakarsa Komisi C bidang pembangunan DPRD Kota Makassar tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum, perumahan dan pemukiman menjadi rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD Kota Makassar. Kedua, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ditetapkan di Makassar pada tanggal 2 Agustus 2022. Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, Sarjana Hukum. Tembusan 1. Gubernur Sulawesi Selatan dan seterusnya sampai dengan nomor urut 8 tertinggal. Terima kasih disampaikan kepada PLH Sekretaris DPRD Pak Daniel Katto Sangmane. Beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa 2 Ramperda Prakarsa DPRD tersebut akan ditindaklanjuti untuk dibahas melalui mekanisme diatur pasal 10 ayat 3 huruf C Tata Tertib DPRD, yaitu dibahas dalam pansus. Saya ingin bertanya, apakah kedua Ramperda Prakarsa DPRD disetujui dibahas di pansus? Terima kasih persetujuan anggota Dewan yang terhormat. Demikian acara rapat paripurna hari ini. Atas nama pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih kepada yang saudaraku yang mewakili wali kota beserta jajaran eksekutif, kepada anggota forum pimpinan daerah yang telah hadir bersama-sama, dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir mengikuti rapat paripurna dari awal hingga selesai. Saya mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, paripurna hari ini saya tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikianlah rapat paripurna DPRD Kota Makassar kedua.